Sayang, karena nilas pitik rusak susu sebelanga. Rasa cinta dan perhatian penuh Raffi untuk keluarga besar Yuni Syara justru berbanding terbalik tatkala Raffi tampil sebagai Master of Ceremony di layar kaca. Raffi itu minta maafnya mungkin ya seminggu bisa 3 kali gitu, janjinya berkali-kali gitu. Jadi saya kan kayak kalau misalnya salah bukan hari ini melakukan kesalahan apa, tapi itu kan bentuk akumulasi ya, akumulasi dari hal-hal yang ini. Oh, bercandaannya mereka nyentil-nyentil dirinya sendiri, jadi menguak-nguak dirinya sendiri. Baik, cakep, cantik, supel, ya. Terus Raffi di umur segitu yang mungkin seperti itu. Raffi Ahmad tertegun dalam diam. Ia tak pernah menyangka kisah cinta yang ia bangun selama nyaris 3 tahun bersama sang kekasih Yuni Syara harus berakhir secara tragis. Sudah seminggu hubungannya dengan Yuni tiba-tiba memanas. Cinta yang dulu membara dalam sekejap padam tak bersisa. Yuni benar-benar marah. Wanita yang masih terlihat cantik di usia 39 tahun tersebut tak terima dengan sikap Raffi yang kerap menyindir dan menyinggung harga dirinya, anak-anak dan keluarga besarnya di depan layar kaca. Sebagai seorang calon suami, Yuni sebenarnya mengharapkan Raffi bisa menunjukkan sikap dewasa yang mengayomi dan menjaga keluarganya kelak. Sebenarnya saya juga nggak akan keluarin statement kalau tidak ada saya kan nggak selalu nonton acaranya dia, bahkan saya nggak terlalu berani nonton acara mereka. Jadi saya didatengin karena tadi benar nggak gini. Oh, justru bukan saya yang ngomong kan, sebenarnya dari pihak Raffi-nya. Ya buat saya saya tidak menyalahkan siapa-siapa gitu loh. Hanya itu kan problem saya. Kalau problem saya itu artinya ini acaranya pacar saya, tapi saya nggak terlalu berani nonton. Kau ganggu hidupku. Dua hari lalu, untuk pertama kalinya Yuni dan Raffi dipertemukan pada sebuah panggung. Yuni yang didaulat bernyanyi bersama Krisdayanti, mau tak mau harus bersikap profesional dan melupakan sementara kepedihan hatinya. Meski sedang kesal dan marah, ia tetap menyapa dan menyalami Raffi, bahkan memberikan kecupan untuk sang kekasih karena Raffi adalah host di acara tersebut. Cuman pas tadi nyamperin ketemu datang dia nyium saya, pas saya pamit juga saya cium. Biasa. Oh iya, kami kan nggak banyak ngomong tadi, saya cuman ya pamit aja. Saya baru ngeh aja sih, maksudnya diundang untuk acara ini, terus baru nanya tadi lo unit, biasanya kan acara ini MC-nya Raffi gitu. Iya, ya udah nggak apa-apa ya, mereka profesional aja gitu, udah biasa gitu. Enggak, mereka ngobrolnya tetap bisik-bisikan berdua, tetap nggak boleh dengar yang lain. Lama sudah ku bersama. Krisdayanti sendiri tentu ikut pilu dengan nasib cinta Raffi dan Yuni Syara. Di mata Kade, Raffi tak ubahnya seorang malaikat penolong yang mampu membuat Yuni kembali bergairah menjalani kehidupannya. Lihat saja, usai resmi bercerai dari Henry Siahaan lalu, kemudian pacaran dengan Raffi, Yuni bak menemukan dunianya yang sempat hilang. Rok panjang dan busana ibu rumah tangga yang selalu ia kenakan ketika menjadi istri Henry berganti dengan rok mini. Tak heran, meski nyaris 40 tahun, Yuni justru tampil bak seorang anak ABG. Yuni butuh orang yang bisa membagi bebannya bukan beban rumah tangga ya, tapi beban suasana hatinya. Ya Allah, saya bisa menemukan kakak saya kembali, dan saya berterima kasih dengan siapapun pasangan dia sekarang, dia telah mengembalikan kebahagiaan yang kakak saya cari selama ini.
Ya kalau saya sama suami saya terus terang sedih karena ya udah seperti brother, ya udah kayak saudara, kehilangan tuh pasti maksudnya nggak sesering dulu lagi pasti ketemunya, tapi ya jodoh maut semuanya kan di tangan Tuhan. Bukan tanpa alasan, kalau Krisdayanti berharap Raffi Ahmad dan Yuni Syara bisa sampai ke pelaminan. Lihat saja bagaimana Raffi mampu merebut hati sang bunda Nyonya Widadi Ningsih. Meski baru berumur 24 tahun, Raffi juga tak ubahnya seorang ayah bagi Kevin dan Selo. Ya, sesungguhnya Raffi adalah seorang pangeran yang membawa keceriaan dalam keluarga besar Yuni Syara. Kisah cinta yang seperti hidup. Anak-anak saya baik, sayang. Kemarin Raffi juga masih nengokin ya. Jadi anak-anak saya nggak tahu dan nggak perlu saya jelaskan. Karena awalnya Raffi datang dan mengenal dia juga saya nggak memaksakan keadaan apapun. Sayang, karena nilas titik rusak susu sebelanga. Rasa cinta dan perhatian penuh Raffi untuk keluarga besar Yuni Syara justru berbanding terbalik tatkala Raffi tampil sebagai Master of Ceremony di layar kaca. Raffi itu minta maafnya mungkin ya seminggu bisa 3 kali gitu, janjinya berkali-kali gitu. Jadi saya kan kayak kalau misalnya salah bukan hari ini melakukan kesalahan apa, tapi itu kan bentuk akumulasi ya, akumulasi dari hal-hal yang ini dan itu gitu. Tapi sebenarnya saya kadang-kadang malu ini berbicara kayak gini, masalah yang terlalu pribadi sebenarnya. Oh, bercandaannya itu mereka nyentil-nyentil dirinya sendiri, jadi menguak-nguak dirinya sendiri. Jadi apa ya, cerita dirinya itu diumbar sedemikian ke publik. Terus sementara kadang-kadang dia heran, kenapa sih wartawan ngejar saya? Kan saya bingung, orang dia sendiri yang bercandanya kayak gitu, kenapa jadi heran saya? Itu kadang-kadang dia nggak bisa koreksi sendiri. Raffi sendiri agaknya masih belum siap buka suara secara belak-belakan. 2 hari lalu, setelah acara yang ia pandu berakhir, Raffi sama sekali tidak menunjukkan batang hidungnya. Mobil barunya justru ia biarkan dikendarai orang lain. Raffi bersembunyi entah kemana. Lalu akan seperti apakah ujung kisah Raffi dan Yuni? Tidak adakah maaf dari Yuni untuk Raffi? Mungkinkah setelah dekat dengan Ayu Ting Ting, kini Raffi merasa jumawa? Cukup sudah Yuni Syara diam. Cukup sudah kakak Krisdayanti itu merasa harga dirinya diinjak-injak. Hingga tiba saatnya Yuni angkat bicara. Lantas benarkah cinta Yuni kepada Raffi Ahmad dikandaskan oleh sikap Raffi yang tiada henti menyiksa batinnya? Akankah ada kata maaf untuk menguntai kembali jalinan asmara yang tinggal kenangan? Pemirsa, selama 1 jam ke depan bersama saya Hesti Purwadinata, inilah kabar teraktual untuk Anda. Dan tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Yuni Syara harus jujur, dirinya bukanlah remaja yang sedang dimabuk cinta. Secara rendah hati ia mengakui dirinya adalah ibu dari 2 anak dari pernikahannya yang sudah kandas. Benarkah lantaran keseriusannya diabaikan oleh Raffi, ia memilih untuk memutar arah cintanya demi masa depan yang lebih pasti? Sebagai seorang wanita yang sudah 2 kali bercerai, Yuni Syara sebenarnya merindukan pernikahan yang membahagiakan. Ia mendambakan seorang suami yang baik hati, perhatian, dan sanggup menaburinya dengan sejuta kasih sayang. Ia juga merindukan sosok laki-laki yang bisa menjadi seorang ayah bagi kedua anaknya. Dambaan, harapan, dan angan-angan itu sempat begitu dekat di hati Yuni setelah Raffi dengan jantannya menyatakan cinta. Hampir 3 tahun, semua berjalan dengan indahnya. Namun sayang teramat sayang, ketika pelaminan sudah diambang mata, Raffi justru berulah.
Sekalipun sudah diingatkan berkali-kali, namun Raffi tetap saja mengulangi kesalahan yang sama. Yuni dan juga anak-anaknya ibarat objek yang bisa dijadikan bahan ledekan oleh Raffi. Raffi kan pengen betul menjadi sosok pendamping saya.